Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RRI yang ada di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini kita belajar seperti biasa ya, edisi hari Kamis 14 Mei 2020. Dan di ujung telepon Putri sudah terhubung bersama Ibu Najmi SPD yang merupakan ibu guru dari SMA Negeri 1 Tanjung KLU. Ya, langsung aja Putri sapa. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh RRI. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Guru ya. Karena di jam 11 ya. Dan Bu Guru bakal mengajar untuk siang hari ini ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, dengan kompetensi dasar perkembangan Islam pada masa modern ya Bu Guru ya. Iya, benar sekali. Oke, dan Bu Guru, kita nggak cuma didengerin sama teman-teman yang ada di KLU aja ya, tapi juga di seluruh penjuru NTB ya, karena di relay juga di RRI Bima via FM 91,4 MHz dan di relay Sumbawa FM 89,3 MHz ya. Jadi nanti Bu Guru bisa menyapa juga yang ada di Sumbawa dan Bima juga ya untuk mengajar pagi hari ini. Oke Bu Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, dan saat ini kita akan mempelajari tentang menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Mungkin adik-adik yang di rumah masih belum memahami apa yang dimaksud dengan menelaah. Kalau kita mencari di kamus, menelaah itu artinya adalah menganalisis, mengurai, mengupas, menafsir, dan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam pada masa modern. Adapun KD-nya, ini KD pengetahuan ya, 3.11, yaitu tentang menelaah perkembangan Islam pada masa modern dari tahun 1800 hingga sekarang. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah kapan munculnya pembaharuan Islam. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kapan munculnya pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam ini terjadi dari tahun 1800 hingga seterusnya. Bahkan menurut Harun Nasution pada tahun 1985, membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama, periode klasik. Ini terjadi pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Ini menggambarkan kondisi kejayaan umat Islam dikarenakan melaksanakan ajaran Al-Quran, yaitu kemudian ajaran Rasulullah SAW tentang menuntut ilmu, mengembangkan ilmu agama dan sains, kemudian ulama yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu periode abad pertengahan. Ini terjadi dari tahun 1250 hingga 1800. Ini menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam dikarenakan tidak berani berijtihad, kemudian tidak menerima karya-karya ulama klasik,
banyak ulama yang bergantung pada penguasa dan sibuk pada ilmu agama. Padahal di dalam agama kita ini ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya i'mal di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ini menandakan bahwasanya benar di dalam agama kita ini tidak memprioritaskan satu saja, tetapi akhirat juga dan dunia juga. Kemudian yang ketiga, periode abad modern. Ini terjadi pada tahun 1800 hingga sekarang. Mulailah muncul kesadaran umat Islam ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contohnya, yang pertama, negara Turki Utsmani kalah perang dengan menguasai Eropa. Kemudian Napoleon dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mongol. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para tokoh dengan gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat kembali mengejar kemajuan Barat. Kemudian yang kedua, tentang siapa-siapa saja tokoh pembaruan Islam pada tahun 1800 dan seterusnya. Yang pertama ada namanya Syekh Waliullah. Syekh Waliullah ini lahir pada tahun 1703, kemudian meninggal pada tahun 1762 Masehi di India. Syekh Waliullah ini dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703, memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan mengelola madrasah. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru, kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan di Madinah. Selama setahun dan kembali ke Delhi pada tahun 1732. Adapun karya-karya beliau yang terkenal di antara lain yaitu yang pertama, Hujjatullah al-Baliha, kemudian yang kedua Quyun al-Haramain. Sedangkan adapun kemunduran menurut Syekh Waliullah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem monarki absolut. Yang ketiga, terdapat perbedaan aliran. Selanjutnya mencampurkan ajaran Islam. Dalam pembaharuan ini, pemikiran dari Syekh Waliullah adalah perlunya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Jadi apa yang bisa kita dapati sekarang ada banyak sekali terjemahan Al-Quran, baik itu dalam bentuk Indonesia dan lain sebagainya. Ini salah satu dari peran tokoh dari Syekh Waliullah. Kemudian yang kedua, ada namanya Said Ahmad Khan. Ini beliau lahir pada tahun 1817 di Delhi, kemudian meninggal pada tahun 1898 Masehi. Pendidikan beliau adalah tradisional. Said Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya 18 tahun, yaitu pada tahun 1857. Terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga pihak Inggris memberikannya gelar Sir. Jadi nama beliau yang seharusnya Said Ahmad Khan ini berubah menjadi Sir Said Ahmad Khan. Adapun pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia.
Yang ketiga, Islam memiliki paham hukum alam buatan Tuhan dan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, harus memiliki sikap dan perilaku semangat berpikir. Ya, dan yang terakhir adalah pendidikan adalah cara efektif mengubah keterbelakangan. Adapun tokoh pembaharu Islam yang ketiga, ini yaitu Muhammad Iqbal. Beliau lahir pada tahun 1876 dan meninggal pada tahun 1938 Masehi. Beliau dari golongan menengah Punjab ini ada di India. Pendidikan beliau ini di Lahore dan memperoleh gelar MA. Ini sejenis magister. Nah, beliau mempelajari filsafat, kemudian 2 tahun kemudian pindah ke Jerman dan memperoleh gelar doktor bidang tasawuf. Pemikiran beliau di dalam pembaharuan Islam adalah yang pertama, ijtihad memiliki kedudukan dalam pembaharuan. Yang kedua, sikap dinamis. Yang ketiga, kebekuan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, harus menguasai sains dan teknologi. Dan yang terakhir, jangan terlalu zuhud. Adapun pemikir Islam pada masa modern, ini beliau dari Mesir. Yang pertama ada namanya Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir di Kawala Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpendapat bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Maka ia membangun kekuatan ekonomi. Selain memikirkan tersebut, ternyata ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada dasarnya adalah mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern dan sains yang mana masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional. Kemudian selanjutnya yang masih dari Mesir, itu ada namanya Riz'ah Baidawi Raf'i Al-Tahtawi. Beliau lahir di Tahta pada tahun 1801 dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Tahtawi belajar di Universitas Al-Azhar ketika usia 16 tahun dan menyelesaikan studi Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Adapun pemikiran beliau tentang pembaharuan Islam adalah yang pertama mementingkan dunia juga. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut ini harus dibatasi dengan syariah. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Dan yang terakhir, pemikiran beliau adalah umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Selanjutnya, ada namanya Jamaluddin Al-Afghani. Ini lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897 Masehi di Istanbul. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah: 1. Kemunduran disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua, umat Islam harus kembali kepada ajaran yang murni. Yang ketiga, pemerintahan otokrasi dan absolut ini harus diganti dengan pemerintahan demokratis.
Sedangkan yang terakhir dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Selanjutnya, ini ada Muhammad Abduh dari Mesir. Beliau lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1905 Masehi. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kemudian meneruskan studinya di Universitas Az-Zahar dan bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk belajar filsafat. Adapun ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih tetap terbuka lebar. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan yang ketiga adalah kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dari negara yang bersangkutan. Kemudian ada namanya juga Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir di Al-Kalamun, ini pada tahun 1865. Kemudian meninggal pada tahun 1935 Masehi. Ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, diajarkan bahasa Arab. Kemudian beliau juga belajar bahasa Turki, bahasa Prancis, pengetahuan agama dan modern. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaharuan Islam adalah: 1. Umat Islam memiliki sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis dan jabariyah. Yang ketiga, akal digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, harus menguasai sains dan teknologi. Dan yang kelima, memurnikan ajaran Islam kembali. Kemudian di sini juga ada pemikiran dari tokoh-tokoh Islam yang terkemuka dari Turki. Yang pertama ada namanya Sultan Mahmud II Turki. Ini beliau lahir pada tahun 1785 dan meninggal pada tahun 1839 Masehi. Dia memiliki latar pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan, agama, pemerintah, sejarah dan sastra Arab, kemudian Turki dan Persia. Beliau diangkat menjadi sultan ini pada tahun 1807 dalam usia beliau yang 22 tahun. Di antara pemikiran-pemikiran beliau sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Yang kedua, memasukkan ilmu umum. Dan yang ketiga, mendirikan sekolah maktabi ma'rif dan maktabi ulum. Dan yang terakhir adalah mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik. Selanjutnya, tokoh pembaru Islam dari Turki juga ada Namik Kemal. Beliau lahir pada tahun 1840 dan meninggal pada tahun 1888. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensi Turki Utsmani atau yang kita kenal sebagai Utsmani Muda. Yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan mengubah pemerintah absolut ini menjadi pemerintah konstitusional yang sesuai dengan ajaran Islam. Namik Kemal menyampaikan analisis dan solusi tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani. Di antaranya adalah 1. Perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua,
rakyat memiliki hak politik yang harus dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, Islam mengajarkan kebaikan umum. Sedangkan yang terakhir dari pemikiran beliau adalah kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Nah, itu pembahasan yang kedua. Sedangkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki ini pada abad modern berpengaruh langsung pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh secara selektif ini menyerap ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia, di antaranya 1. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini beliau mantan ketua MUI, bahkan menulis buku berjudul tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia pada tahun 1969. Kemudian ada juga intelektual Islam selain Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu Haji Ali Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia pada tahun 1973. Dari buku Haji Ahmad Mukti Ali dapat diketahui ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu faktor pendorong munculnya pembaharuan Islam, yaitu kenyataan ajaran Islam bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Adapun gerakan besar pembaharuan Islam itu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efektif. Gerakan besar pembaharuan Islam yaitu mereformulasi doktrin Islam dalam pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Gerakan besar pembaharuan Islamnya yaitu mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, adanya golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Sedangkan gerakan besar pembaharuan Islam ini mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Sedangkan faktor pendorong munculnya pembaharuan Islam yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Gerakan besar pembaharuan Islam yaitu pastinya melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Jadi pada abad 19 ini ada banyak kaum muslimin muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaharuan Islam seperti ada namanya Al-Urwat Al-Musqa dan Al-Manar yang diterbitkan di Mesir. Kemudian ada namanya majalah Al-Iman, ya ini yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1903, dan Al-Munir ini di Minangkabau pada tahun 1911, dan Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaharuan. Seperti yang pertama ada namanya Syekh Muhammad Tahir, ini Jalaluddin asal Padang. Kemudian yang kedua Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ini beliau dari Minangkabau.
Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Kemudian yang keempat ada namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira apa yang bisa kita dapat dari pelajaran tadi? Yang pertama pastinya di sepanjang sejarah Islam ini senantiasa muncul tokoh-tokoh Islam yang gigih menegakkan ajaran Islam. Yang kedua adalah di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh Islam yang mengawal agama Islam. Yang ketiga, di sepanjang sejarah Islam ini senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan penjajahan. Dan yang keempat, tetap menjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan yang kelima adalah para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif. Baik, demikian penjelasan dari saya ya. Selanjutnya kita kembali kepada Mbak Putri. Bu Guru. Ya, Mbak Putri. Oke, sudah selesai untuk pemaparan materinya? Ya. Oke Bu Guru, ntar kita bakal lanjut lagi ya. Untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa ikutan bertanya ya dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, langsung via telepon di 081802057000, bisa telepon WA dan bisa chat WA juga. Oke Bu Guru, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita jeda dulu ya sambil dengerin single-single berikut ini. Kelas on air dilanjutkan. Saatnya kita ke sesi tanya jawab ya Bu Guru. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan langsung menghubungi nomor 081802057000. Bisa telepon, bisa WhatsApp ya, dan bisa telepon WhatsApp juga ya. Dan teman-teman yang sedang ikutan mendengarkan ya via RRI Bima, Sumbawa juga ya, bisa ikutan gabung bertanya ya. Dan Bu Guru sudah ada pertanyaannya via chat WA. Bu Guru bisa mencatat pertanyaannya ya sebelum dijawab ya. Ya. Assalamualaikum, saya Muhammad Ikrom dari KLU. Saya ingin bertanya, yang pertama pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh perkembangan Islam dunia yang menjurus ekstrim beberapa tahun terakhir di Indonesia? Sudah jelas Bu Guru pertanyaannya? Ya. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah? Oke Bu Guru, sudah dicatat kedua pertanyaannya? Ya. Oke, silakan dijawab Bu Guru. Baik, terima kasih banyak. Ini Ikrom dari KLU ya. Iya. Ini kita harus meninggalkan Jabariyah ya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya pengertian dari Jabariyah itu adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah, dan di dalam akidah itu muncul pada abad ke-2 Hijriah. Nah, kenapa kita harus meninggalkan sikap dari Jabariyah? Karena sesungguhnya Jabariyah ini berpikir bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang atau apa yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh takdir, bukan usaha. Karena pastinya kita ini disuruh untuk berusaha terlebih dahulu tanpa setelah itu baru ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pertanyaan yang pertama ini ya, tentang pengaruh perkembangan Islam di Indonesia yang sampai saat ini. Jadi pastinya perkembangan modern yang saat ini semakin pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang semakin mencolok. Itu dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model komunikasi massa untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu sarana atau fasilitas di masa modern ini yang pastinya bisa kita lihat banyak sekali yang tidak menggunakannya dengan baik, maka marilah kita sebagai salah satu penerus agama Islam ini kita gunakanlah dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan teknologi, ini HP bisa kita gunakan untuk belajar, karena ada salah satu mahfuzat yang mengatakan hal khairu jalisi fi zamanil kitab. Itu artinya adalah sebaik-baik teman duduk adalah kitab. Tapi dengan adanya teknologi di era yang modern ini kita gunakan sebaik mungkin untuk wadah menuntut ilmu. Karena pastinya kalian di rumah juga sudah pernah mendengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Jadi harus belajar dimanapun berada, salah satunya dengan menggunakan sarana yang bagus yang ada sudah dipersiapkan oleh masa modern. Oke Bu Guru, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Arsya yang ada di Mataram, Bu Guru. Ya. Assalamualaikum, selamat siang RRI. Pertanyaan saya, di Indonesia apa saja bentuk perkembangan Islam di masa modern? Terima kasih. Oke, silakan Bu Guru. Bu Guru. Ya, terima kasih banyak Mbak Putri. Ini kan pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Apa saja bentuk perkembangan Islam di Indonesia? Kita tadi sudah mendengar sama-sama bahwasanya perkembangan yang terjadi di Turki, kemudian di India dan selanjutnya ini membawa pengaruh yang positif bagi pembaharu Islam. Adapun perkembangan Islam yang bisa kita lihat saat ini adalah misalnya contoh perkembangan Masehi ya, Sriwijaya ini adalah pada abad ke-13. Ini sumber sejarah yang menyatakan agama Islam muncul atau masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Kemudian yang selanjutnya ada masa kerajaan Kalingga. Ini pada tahun 674 Masehi, yaitu rajanya Raja Tasih ini mengirim duta ke kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketegaran ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Bu Guru? Ya? Iya, cukup penjelasannya? Ya. Oke, dan kita lanjut lagi ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Tania yang ada di Kekale. Selamat siang, Assalamualaikum Kak Putri dan Bu Guru. Tania mau bertanya, semakin berkembangannya Islam, semakin juga ada muncul beberapa paham yang dianut oleh beberapa umat muslim seperti paham Ahmadiyah, Muhammadiyah, dan mungkin ada juga paham-paham yang lain. Menurut Bu Guru, apakah ini juga termasuk dalam bentuk perkembangan Islam di masa modern? Iya, bahwasanya kita mengenal ya, salah satu kan sebelum modern itu ada namanya masa kejayaan dan selanjutnya. Nah, jadi kita sering mengenal bahwasanya banyak sekali aliran-aliran yang hingga akhirnya mengubah umat Islam itu menjadi terpecah belah ya. Seperti misalnya ada aliran Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Syiah,
Ahlus Sunnah dan lain sebagainya, termasuk apa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan tentang aliran tersebut. Ibu pernah membaca ya mengenai bahwasanya suatu saat ini Nabi Muhammad SAW ini pernah berkata, ya, suatu saat umatku akan seperti atau menyerupai Bani Israel yang terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat beliau yang ada di samping beliau ini berkata, siapakah ya baginda? Kemudian Nabi Muhammad, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi siapa kira-kira? Yang pastinya adalah ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Yang pastinya taat kepada Allah dan Rasulnya, mengembalikan segala sesuatu permasalahan kepada Al-Quran dan hadis, yaitu sunnah dari Nabi Muhammad. Oke, Bu Guru. Satu pertanyaan lagi, Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Dimas di Narmada. Pertanyaan Dimas ini seputar perkembangan Islam di masa modern, khususnya untuk wilayah NTB atau di Pulau Lombok. Sejauh ini apakah ada bentuk-bentuk organisasi yang terbentuk dalam masa perkembangannya? Terima kasih. Silakan Bu Guru dijawab. Ya, kalau misalnya perkembangan Islam ya di NTB, bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut tentang perkembangan Islam di NTB ini pastinya ya ada. Karena sejarah perkembangan Islam di NTB itu kan berasal dari perkembangan Islam pada selanjutnya ya. Ini banyak sekali yang kita tahu, bahwasanya juga ada organisasi yang ada di seluruh Indonesia. Adapun di NTB ini seperti organisasi yang sering sekali kita ketahui, ada namanya Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian MW dan lain sebagainya. Yang mana pastinya itu satu kaitan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke Bu Guru, ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru. Saya Anissa Putri Syawalia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Guru. Isi pertanyaan saya adalah, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas mengapa realita di kehidupan nyatanya banyak yang tidak beribadah kepada Allah? Apakah hal ini berarti ada kegagalan untuk menggapai tujuannya? Dan bukankah yang namanya Tuhan bisa bisa segalanya? Dan jika tujuannya supaya manusia bisa beribadah, lantas mengapa Tuhan tidak bisa membuat manusia ciptaannya untuk beribadah kepadanya? Sekian pertanyaan saya Bu Guru, mohon dijawab. Oke Bu Guru, ya, sudah banyak, menangkap Nisa, dari poin pertanyaannya. Dari Kabupaten Lombok Utara juga. Oke. Ini pastinya salah satu Allah Subhanahu wa taala menciptakan umatnya di dalam muka bumi ini untuk beribadah, untuk bertakwa, ya. Yang mana yang kita ketahui bahwasanya takwa itu berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis itu kita tidak lakukan. Malahan kita melakukan hal-hal yang akhirnya menjerumuskan kita kepada penyesalan nantinya. Sama halnya seperti yang ditanyakan oleh Ikram tadi mengenai Jabariyah, itu kan adalah sebuah pemikiran yang menetapkan segala sesuatu itu sudah tentu ditetapkan oleh takdir, bukan usaha. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya, maka gunakanlah pemikiran kita itu untuk membawa diri kita menjadi baik.
Oke Bu Guru, satu pertanyaan terakhir nih sepertinya Bu Guru ya, sebelum kita closing belajar di RRI untuk edisi hari ini. Ini pertanyaan dari Yusran yang ada di seputaran Ampenan. Pertanyaannya adalah apa sih hikmah yang harus kita ambil dari perkembangan Islam di masa modern ini yang semakin memudahkan kita untuk belajar tentang Islam. Bahkan mungkin untuk membaca mushaf saja kita tidak perlu memegang ayat suci Al-Quran lagi, tapi bisa melalui gadget. Apakah ini akan berdampak baik atau seperti apa sebaiknya kita menyikapinya? Silakan Bu Guru. Ya, terima kasih banyak ya. Pastinya kita mengetahui dan siapapun yang memiliki gadget yang modern ini biasanya ada ini aplikasi Al-Quran digital ya. Yang mana itu tujuannya adalah mempermudah kita untuk membaca Al-Quran, untuk menafsirkan kalam-kalamullah, dan untuk memberikan kita penjelasan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ingat, jangan sampai apa yang ada di HP itu membuat diri kita tidak mau belajar dengan membaca atau membuka buku. Yang khairul jalisi fi zamanil kitab, itu kan sebagai teman duduk di setiap waktu itu adalah kitab. Berarti bagaimana caranya kita menyiasatinya? Tetap memprioritaskan membaca buku dengan cara datang ke perpustakaan sekolah ataupun ke perpustakaan daerah dan membacanya, kemudian mengamalkannya. Jadi jangan sampai kita terpaku kepada teknologi yang bisa kita genggam, tapi ternyata membuat diri kita tidak mau untuk membuka buku, ya. Apalagi misal sekarang ini kan kita belajar di rumah. Jadi harus kita gunakan sebaik mungkin waktu-waktu itu untuk belajar. Bahkan ada salah satu kalimat yang mengatakan utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini tidak perlu kita lakukan. Bahkan tetapi bisa kita dengan cara banyak-banyak belajar dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran mempelajari perkembangan Islam pada masa modern ini? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang pertama adalah kita mengetahui bahwasanya ada tokoh-tokoh Islam yang gigih menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya di sepanjang sejarah, ya, baik itu zaman kejayaan, zaman kemunduran dan lain sebagainya, ini muncul tokoh-tokoh Islam yang mengawal agama Islam. Berarti yang melindungi hingga akhirnya kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga adalah hikmahnya, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan penjajah. Dan yang keempat, ini tetap terjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat Islam di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif. Jadi tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan, tetapi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke Bu Guru, terima kasih Bu Guru untuk penjelasannya ya, dan semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya di sesi ini. Dan sekaligus ini adalah sesi terakhir Bu Guru ya. Putri ucapkan terima kasih sudah mengajar untuk edisi hari ini, dan kita cukup sampai di sini. Selamat beraktivitas Bu Guru. Oke, pendengar RRI yang ada di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, untuk edisi hari ini belajar di RRI sampai di sini ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air RRI Mataram.